Banyak uang bukan berarti harus jor-joran. Ini strategi cerdas Persib Bandung dalam melakukan transfer pemain saat ini. Halo sahabat bola sekalian, kita upload video ini di Minggu pagi. Semoga kalian semua yang nonton video ini ada dalam keadaan yang sehat selalu. Jadi, kalau kita bicara transfer pemain yang dilakukan oleh klub sepak bola, tentunya didasarkan pada kebutuhan serta ketersediaan budget yang mereka miliki. Karena bisa dibilang, transfer pemain ini sifatnya investasi buat klub itu sendiri. Kalau hasil dari transfernya memuaskan, maka uang yang mereka keluarkan sebelumnya buat beli si pemain tersebut punya kemungkinan besar buat balik dengan nilai yang lebih tinggi. Karena ketika pemainnya punya performa yang bagus, klubnya berprestasi, maka klub tersebut bakalan dapat banyak keuntungan baik itu dari hadiah, bonus, sponsor, hingga kenaikan value klub itu sendiri. Sebaliknya, kalau transfernya gagal, maka itu bisa jadi kerugian yang cukup besar. Nah, situasinya sekarang, sang juara bertahan Liga Indonesia yaitu Persib Bandung, bisa dibilang internal mereka sendiri cukup senyap dalam hal transfer pemain. Walaupun di luar sana udah ada banyak rumor yang muncul, tapi kelihatannya dari pihak Persib sendiri belum ada banyak hal yang mereka lakukan. Apakah senyapnya Persib ini berarti mereka diam? Tentu tidak. Sesuai yang kita bilang di awal bahwa Persib memang punya strategi cerdas dalam melakukan transfer kali ini. Dan pasti kita semua penasaran, sebenarnya gimana sih strategi transfer yang Persib lakukan? Tenang aja, kita bakal sama-sama bahas hal tersebut. Di sini kita bahas terkait strategi transfer yang saat ini Persib lakukan. Sekaligus kita juga bakal melihat beberapa situasi transfer yang ada di kubu Persib saat ini. Karena ini merupakan hal yang menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama, kita mau ajak kalian untuk pahami situasi skuad Persib sekarang. Karena situasi ini juga yang jadi acuan dasar untuk strategi transfer yang Persib lakukan. Seperti yang kita semua tahu, bahwa Persib Bandung di musim kemarin menampilkan performa yang cukup bagus. Mereka berhasil jadi juara di Liga, mereka juga bisa sangat bersaing di Asia, mereka bisa ngalahin Selangor, nahan imbang Lion City, ngalahin klub Liga Thailand kayak Bangkok United dan Ratchaburi. Walaupun memang Persib kalah agregat sama Ratchaburi yang bikin mereka gugur di babak 16 besar, tapi rasanya kekalahan Persib dari Ratchaburi itu bukan karena kualitas skuad Persib yang kurang, melainkan memang karena human error yang mereka lakukan sendiri sehingga di leg pertama mereka kebobolan terlalu banyak yang pada akhirnya itu sangat menyulitkan Persib buat comeback di leg kedua. Maka poin pentingnya yang mau gua sampaikan bahwa sebenarnya skuad Persib di musim kemarin itu bisa dibilang cukup baik. Mereka punya kualitas, mereka bisa bersaing, jadi harusnya gak banyak hal yang harus diubah. Daripada diubah, rasanya Persib lebih butuh untuk ditingkatkan. Karena gak selamanya banyak datengin pemain itu baik. Kalau memang kerangkanya udah terbentuk, pemain bagusnya udah ada, maka nggak perlu buat Persib terlalu banyak datengin pemain. Karena kalau pemain yang datang terlalu banyak, justru itu berpotensi bisa merusak chemistry dan Persib harus mengulang lagi untuk membangun skuad tersebut dari bawah. Apalagi dengan mereka juga yang musim kemarin baru aja rombak besar-besaran. Niat mereka melakukan rombak besar-besaran itu kan memang untuk kembali membangun skuad dengan tenaga yang lebih fresh, dengan usia yang lebih muda, yang tujuannya bukan cuma digunakan untuk satu musim, melainkan bisa sampai beberapa musim ke depan. Karena manajemen Persib ini adalah tipe manajemen yang visioner. Mereka mengambil sebuah kebijakan bukan memikirkan dampak jangka pendeknya aja, tapi yang mereka pikirkan juga adalah dampak jangka panjangnya. Dan situasi ini juga sejalan dengan statement dari Boyan Hodak yang pernah bilang bahwa 80% pemain dari skuadnya yang sekarang bakal bertahan. Walaupun memang beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan juga dengan statement Wahaji Umuh yang bilang bahwa ada banyak pemain yang pengen pergi, tapi sejatinya keputusan pemain untuk pergi itu balik lagi ke manajemen Persib itu sendiri. Karena sebagian besar dari mereka masih punya kontrak dengan Persib. Ada yang sampai 2027, ada yang sampai 2028, dan macam-macam. Artinya si pemain juga gak bisa seenaknya keluar kalau tanpa alasan serta kesepakatan yang jelas. Dan kalau kita lihat juga, pemain yang kontraknya habis sekarang cuma ada sekitar 6 pemain, yaitu Layvin Kurzawa, Rezaldi Hehanusa, Abdul Aziz, Sergio Castel, Patricio Matricardi, dan Franz Putros. Artinya cuma nama-nama tadi yang Persib gak ada kuasa apapun buat menahan mereka kalau mau pindah klub. Sedangkan sisanya masih ada di bawah kendali Persib.
Maka seperti yang tadi kita bilang, dengan kondisi skuad Persib yang udah baik, dengan rata-rata pemain yang masih ada kontrak, yang harus dilakukan Persib saat ini bukan harus jor-joran datengin banyak pemain. Tapi mereka cukup mendatangkan beberapa pemain yang memang sesuai sama kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tanpa mengubah fondasi skuad yang udah ada. Jadi mungkin ini pesan juga buat kalian semua, khususnya para bobotoh, untuk gak terlalu berharap Persib mendatangkan banyak pemain. Memang pasti ada pemain baru. Pasti Persib juga nambah kuantitas pemain karena mereka harus punya skuad yang gemuk buat main di 4 kompetisi. Tapi transfernya pasti gak akan gila-gilaan kayak musim kemarin. Apalagi kalau tujuannya cari pemain cuma buat nambah kedalaman skuad, itu pasti susah, Pak. Karena pastinya susah nyari pemain berkualitas yang mau gabung ke klub yang di dalamnya udah ada pemain berkualitas lainnya. Karena walaupun jumlah match Persib bakal lebih banyak, tapi yang jadi pertimbangan pasti mereka bakal lebih milih kepastian main reguler di klub lain daripada belum pasti main reguler, harus rotasi dengan pemain lain, harus bersaing dengan pemain lain juga, walaupun kesempatan bermainnya ada lebih banyak. Itu Pak yang jadi tantangan buat Persib sekarang. Maka karena Persib yang gak akan jor-joran, juga karena tantangan yang ada, strategi transfer yang Persib lakukan saat ini memang tergolong senyap karena mereka gak terlalu mau kelihatan supaya mereka bisa dengan lebih tenang memilih pemain yang tepat. Bahkan terkadang transfer Persib bakal lebih efektif kalau dilakukan di injury time. Kenapa? Karena evaluasi yang Persib lakukan di situ memang lebih akurat. Mereka udah tahu peta kekuatan klub lain, mereka juga udah tahu beberapa kelemahan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa mendatangkan pemain yang emang benar-benar sesuai sama kebutuhan. Contoh kayak musim kemarin, yang mereka di injury time ngedatengin Andrew Yung, Eliano Reinders, Tom Haye, dan Federico Barba. Yang faktanya 4 pemain tersebut masing-masing punya impact yang sangat besar buat Persib. Tapi cara kayak gitu sebenarnya bukan untuk dilakukan secara terus-menerus. Karena risikonya besar. Buat musim kemarin mungkin momentumnya emang kebetulan dapat. Tapi kalau buat musim depan dan musim-musim selanjutnya, belum tentu pemain yang dibutuhkan tersedia di market. Belum tentu hasil dari transfernya bakal sesuai sama transfer injury time musim kemarin. Kemudian hal yang paling penting dari strategi transfer yang Persib lakukan saat ini adalah filterisasi pemain. Gak semua pemain berkualitas bisa mereka rekrut. Bukan berarti mereka gak mampu dan gak punya uangnya. Karena kalau dari segi finansial pasti Persib punya uang yang melimpah. Berapapun harganya pasti bisa Persib usahakan. Apalagi dengan tren mereka yang sangat positif. Dengan mereka yang baru juara, gak mungkin uang gak ngalir. Tapi yang jadi pertimbangan terbesarnya adalah Persib memang tipe klub yang gak semudah itu ngeluarin uang kalau dirasa nilai tersebut gak worth it atau belum tentu bisa mendapatkan hasil yang setara. Maksudnya gimana? Contoh kayak kasus Mariano Peralta. Sekarang kan kabarnya dia udah sepakat buat gabung ke Persija, udah diumumin sama Shin Taeyong juga, dan sebelumnya memang Persib sempat melakukan negosiasi sama Peralta. Tapi ketika negosiasi berlangsung, ternyata pihak dari Peralta minta harga yang sangat tinggi. Faktornya adalah karena dia punya kualitas yang bagus, performa musim kemarin sangat bagus, jadi best player juga, makanya mereka berani matok harga yang mahal. Tapi ternyata harga mahal tersebut menurut Persib gak masuk akal. Yang bikin Persib akhirnya milih mundur dan akhirnya Peralta gabung sama Persija karena mereka menyanggupi untuk membayar dengan harga mahal tersebut. Nah, mundurnya Persib dari perburuan Peralta itu pada dasarnya bukan karena mereka gak mampu. Seperti yang tadi kita bilang, harganya berapapun pasti Persib mampu-mampu aja. Cuma memang menurut Persib harga segitu gak worth it dengan potensi yang nanti bisa diberikan untuk klub barunya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari historinya, sebenarnya Peralta bukan pemain yang bisa konsisten ada di top perform di setiap musimnya. Di klub sebelumnya performa Peralta itu biasa aja. Dia baru ganas pas main di Borneo. Dan Persib punya pengalaman yang sama sebelumnya, tepatnya di Berginho. Yang ketika di Borneo dia sangat bagus, tapi di Persib, khususnya ketika awal musim, performanya sempat gak maksimal. Kenapa bisa gitu? Karena pada akhirnya pemain itu cocok-cocokan. Cocok sama momentum dan juga cocok sama strategi. Maka inilah yang kita bilang strategi transfer cerdas yang Persib lakukan. Bahwa pertimbangan Persib dalam mendatangkan pemain bukan hanya performa bagus dalam satu musim dan dalam satu klub. Tapi mereka mempertimbangkan semuanya. Memikirkan masa depan supaya bisa dapat pemain yang performanya bisa maksimal. Jadi memang walaupun transfer Persib saat ini bisa dibilang senyap, itu memang bagian dari strategi transfer Persib. Kemungkinan besar Persib gak akan terlalu jor-joran di bursa transfer sekarang. Mereka lebih memilih untuk melihat potensi calon pemain secara mendalam supaya bisa menghasilkan performa yang maksimal ketika bermain di Persib.
Begitu deh penjelasan terkait strategi transfer yang Persib lakukan. Ini jadi topik yang menarik buat kita perdebatkan. Kalau menurut kalian gimana? Barangkali kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!